Indonesia, sebuah bangsa yang baru saja merdeka dari penjajahan berabad-abad. Namun, kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu belum sepenuhnya diakui oleh dunia, terutama oleh Belanda yang belum rela melepaskan tanah jajahannya. Pada tahun 1946, di tengah kekacauan politik, tekanan internasional, dan pertempuran di berbagai wilayah, sebuah upaya perdamaian dilakukan. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ciremai, Linggarjati, sejarah Indonesia ditulis ulang. Perundingan Linggarjati dimulai pada 11 November 1946. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Mediator dari Inggris Lord Killarney berperan penting dalam mempertemukan kedua pihak. Kita harus berunding dengan bijak, Bung Hatta. Kita butuh pengakuan Belanda atas kemerdekaan kita. Benar Bung Syahir, tapi jangan sampai kita kehilangan kedaulatan. Kita tetap harus waspada. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita berkumpul di Linggarjati ini demi perdamaian. Dunia sedang menanti hasil dari perundingan ini. Saya harap semua pihak dapat menahan emosi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih Tuan Killarney. Republik Indonesia datang ke sini dengan tujuan yang jelas, mencari pengakuan atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kami ingin merdeka sejajar dengan bangsa lain. Kami menghargai semangat saudara-saudara, tetapi Belanda tidak bisa begitu saja mengakui kemerdekaan penuh. Kami mengusulkan bentuk negara federal, di mana Republik Indonesia hanyalah salah satu bagian di bawah naungan Uni Belanda Indonesia. Apakah Belanda masih belum mengerti? Republik Indonesia lahir dari perjuangan rakyat. Kami tidak akan rela menjadi sekadar provinsi dalam Uni Belanda. Saya mohon, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Mungkin kita bisa mencari titik tengah. Titik tengah yang saya maksud sederhana. Belanda bersedia mengakui de facto Republik Indonesia, tetapi hanya untuk wilayah Jawa, Madura, Sumatera. Wilayah lain tetap di bawah naungan administrasi Belanda sampai saatnya nanti. Tidak bisa begitu. Itu artinya kalian tetap menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan daerah lainnya. Bagaimana mungkin kami bisa menerima sementara darah rakyat sudah tumpah demi seluruh Nusantara? Jika Republik Indonesia menolak, maka tidak ada perundingan. Belanda akan mengambil jalannya sendiri. Belanda harus tahu, kami tidak takut berperang, tapi kami memilih diplomasi demi menghindari korban lebih banyak. Jangan kira ancaman bisa melemahkan tekad kami. Saudara-saudara, dunia sedang memperhatikan kita. Mungkin memang harus ada kompromi. Indonesia mendapat pengakuan wilayah inti dan nanti bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat. Apakah itu bisa diterima? Demi kelangsungan Republik, kami setuju menerima pengakuan de facto untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi kami nyatakan di sini, ini hanyalah langkah sementara. Republik akan terus memperjuangkan kedaulatan penuh atas seluruh Indonesia. Maka kita sepakat, Republik Indonesia diakui secara terbatas dan akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat di bawah naungan Uni Belanda. Jangan salah mengira ini tanda kelemahan. Ini adalah strategi. Perjuangan rakyat tidak akan berhenti sampai di sini. Perjanjian akhirnya ditandatangani pada 25 Maret 1947. Bagi sebagian orang, ini adalah langkah maju. Tapi bagi banyak pejuang di lapangan, ini dianggap sebagai kompromi yang menyakitkan.